Demonstrasi besar tolak reformasi hukum guncang Israel. Oposisi Israel mengajak seluruh rakyat turun ke jalan menentang reformasi hukum. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengubah sistem hukum dan sistem peradilan, membuat pemerintah berkuasa atas lembaga yudikatif. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Benny Gantz mendorong seluruh rakyat Israel untuk turun ke jalan, tidak peduli afiliasi politiknya. Misinya adalah menolak upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem peradilan dan sistem hukum di negara tersebut. Perombakan sistem peradilan dan sistem hukum dinilai menguntungkan Netanyahu yang saat ini masih berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya menyerukan kepada seluruh publik Israel dari kiri ke kanan untuk datang memprotes demi menjaga demokrasi Israel. Membuat suara Anda didengar saat itu adalah tugas warga negara yang paling penting dan bukan pembangkangan sipil, kata Gantz dalam sebuah video yang dirilis dikutip dari laman Time of Israel. Joe Biden akan kirim ajudan ke Israel, bahas Palestina. Gedung Putih mengkonfirmasi penasihat keamanan nasional Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jake Sullivan, merencanakan perjalanan ke Israel bulan ini. Sumber anonim pejabat di Gedung Putih mengatakan, misi itu dipersiapkan setelah pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pertemuan di Israel akan dilakukan karena aliansi baru Netanyahu dengan ultranasionalis telah mengkhawatirkan pejabat Gedung Putih tentang prospek memburuknya hubungan Israel dengan Palestina. Sebelumnya, sumber di Palestina mengungkap pasukan Israel membunuh 2 militan Palestina dalam bentrokan di dekat kota Jenin tepi barat yang diduduki kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke komplek Masjid Al-Aqsa, tempat suci bagi orang Yahudi dan Muslim di Yerusalem Timur, telah menyurut amarah Palestina. Menteri sayap kanan ekstrim di pemerintahan baru Israel itu sudah lama menyerukan agar ada akses bagi umat Yahudi yang lebih besar ke tempat suci itu. Adapun pergerakan Ben-Gvir diambil setelah kelompok Palestina yang memerintah jalur Gaza memeringkatkan langkah tersebut adalah garis merah. Amerika Serikat telah menyerukan keprihatinan atas lawatan Ben-Gvir ke komplek Masjid Al-Aqsa yang dianggap Palestina sebagai provokasi itu. Washington memperingatkan dampak kunjungan terhadap perubahan status quo. Amerika Serikat berdiri teguh untuk pelestarian status quo sehubungan dengan tempat-tempat suci di Yerusalem. Setiap tindakan sepihak yang membahayakan status quo tidak dapat diterima, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre. Kamis lalu Biden menyatakan bersedia bekerja sama dengan Netanyahu yang dia sebut teman baiknya dalam beberapa dekade. Mengenai masalah Palestina, Biden berkomitmen untuk mendukung solusi dua negara, menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungannya atau bertentangan dengan kepentingan dan nilai bersama. Selain masalah Palestina, Biden juga bekerja untuk menemukan titik temu dengan pemerintah Israel yang baru dalam pendekatan untuk menghentikan pembicaraan nuklir. Iran telah mengevaluasi kembali aliansi Washington dengan Arab Saudi. Adapun sejauh ini tanggal pertemuan Sullivan belum ditentukan. Presiden Irak tidak ada pilihan lain, Palestina harus lawan Israel.
Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan tidak ada pilihan bagi rakyat Palestina kecuali terus menggencarkan intifada, perlawanan terhadap penjajah Israel demi mempertahankan hidup bangsa selama bertahun-tahun tertindas di wilayah mereka sendiri. Untuk itu, rakyat Palestina harus bersatu karena itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan resistensi mereka, kata Rouhani pada sesi penutupan konferensi internasional ke-6 mendukung intifada Palestina yang berlangsung di Teheran. Menurut Presiden Rouhani, para orang tua Palestina harus mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah bahwa Palestina adalah tanah air mereka. Bagi rakyat Palestina yang terasing, mereka akan kembali tanah air untuk merebut kembali hak hidup dan menentukan nasib mereka sendiri, kata Rouhani. Pada kesempatan tersebut, Presiden Iran juga menghimbau negara-negara Arab dan Islam untuk menetapkan posisi mereka dalam mendukung perjuangan Palestina melawan kaum Zionis yang telah merampas hak hidup rakyat di negeri para ayatollah itu. Presiden Iran ini juga menghimbau para ulama dan kaum intelektual untuk meningkatkan peran mereka dalam mendorong gerakan intifada Palestina yang saat ini terus mendapat simpati dari negara lain. Rouhani juga menekankan penting peran media untuk menyampaikan sikap perlawanan terhadap Israel kepada negara lain yang diharapkan ikut ambil bagian dalam mendukung perlawanan Palestina terhadap penjajah tersebut. Menurut Rouhani, intifada adalah simbol perjuangan rakyat Palestina untuk terus memperoleh kembali hak hidup di negeri sendiri. Karena sejak 1948, sebagian dari mereka terusir menjadi pengungsi di negara lain. Israel berupaya untuk mengubah nasib rakyat serta mengubah budaya dan agama bangsa Palestina, kata Rouhani, seraya menambahkan bahwa Israel juga memprovokasi upaya untuk mengubah sejarah dan identitas bangsa Palestina. Israel ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa rakyat Palestina adalah pengungsi yang tidak memiliki wilayah. Pada kesempatan itu, Presiden Iran juga memberi penghargaan kepada negara dan pemerintah lain yang telah mendukung perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan membangun negara Palestina.